Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kaifa halukum jami'an? Subahal khair. And good morning, how are you all? Saya harap semua baik-baik selalu. Oke, kita menunggu azan, mohon maaf ya. Dan mohon maaf juga untuk anak-anakku, Sabtu tanggal 15 bulan 8 2020. Kali ini mohon maaf tidak bisa online karena ada urusan keluarga di kampung ya. Tapi tidak bermaksud untuk apa-apa. Aku tetap kasih video pembelajaran agar kalian tetap menyimak materi dan sedikit penjelasan mengenai pelajaran 1 bersuci dari haid. Oke, tahan intinya Pak Gur selalu mengingatkan dan review materi semoga agar mudah dipahami bahwasanya haid itu anak-anak semua hanya dialami oleh kaum Hawa ya, perempuan ya anak-anakku. Dan yang perlu diketahui sekali lagi ya, kapan anak-anak tersebut disebut balik ya, balik itu sudah sampai pada umurnya ya, sudah sampai pada umurnya dan jatuh kepadanya namanya mukallaf ya, kewajiban-kewajiban berkenaan dan syariat seperti sholat, puasa dan lain-lain ya. Nah, kalau laki-laki anak-anakku balik dia masuk usia 12 tahun ya. Dan perempuan 9 tahun itu usia minimalnya. Kalau dia maksimalnya, batas maksimalnya itu 18 tahun untuk laki-laki ya, 17 tahun untuk perempuan, itu buku kalian. Oke, itu pengetahuan singkatnya. Nah, balik ya dalam bahasa Arab itu memiliki arti sampai ya, telah sampai maksud usia seorang pada tahap kedewasaan. Nah, adapun tanda-tanda balik pada laki-laki perempuan adalah dirincikan sebagai berikut ya. Ciri-ciri sekundernya pada anak perempuan, ciri sekunder pada anak laki-laki ya. Nah, untuk perempuan ya pada usia 8 sampai 13 tahun, tapi tidak untuk anak-anak zaman sekarang itu sudah ada beberapa ya pada usia-usia ini sudah mengalami perubahan ya. Oke. Pada usia 8 sampai 13 tahun lonjakan tinggi badan, 8 sampai 14 tahun tumbuhnya seperti ini. Kemudian 9 sampai 11 tahun lonjakan kekuatan. Kemudian 10 sampai 13,5 tahun puncak lonjakan tinggi badan ya. 10 sampai 15 ya, kisaran tersebut menstruasi pertama ya. Sudah Pak Guru ilustrasikan menstruasi itu seperti apa dalam pertemuan minggu lalu, sebuah gambar ya. Lebih jelasnya anakku yang perempuan bisa komunikasi dengan ibundanya. Oke, 10 sampai 16 pertumbuhan ya tuntas, kemudian 10-16 tinggi badan dewasa tercapai. Oke, kalau laki-laki ciri-ciri sekundernya ya usia 9 sampai 13 tahun. Oke. 10 sampai 16 tahun lonjakan tinggi badan, 10 sampai 15 tahun ya tumbuhnya bulu kemaluan ya. Kemudian 10 sampai 14 tahun ya. Alat kelamin laki-laki ini mulai tumbuh. 12 sampai 16 ya mimpi basah pertama. Nah, ini yang perlu garis bawahi, mimpi basah pertama hanya dialami oleh laki-laki ya. Basah pertama. Kemudian 13 sampai 15 tahun tumbuh jakun ya yang ada di bawah antara leher ini ya. Kemudian 14 sampai 15 suara membesar. 12 sampai 15 tahun kisaran tersebut tumbuh kumis atau jambang ya. Kemudian 13 sampai 17 puncak lonjakan kekuatan ya.
Laki-laki ini sangat menonjol sekali otot ini. Kemudian 13 sampai 18 tahun, tinggi badan, dewasa tercapai 18 tahun ya. Oke, ini ilustrasi kalau pipi basah ya seperti ini anak-anakku ya, gambar ilustrasi. Ilustrasi, dan ini ilustrasi darah menstruasi pada wanita ya. Nah, pengertian haid ya. Menurut bahasa, haid itu sesuatu yang mengalir. Haldo ya, haid itu sesuatu yang mengalir ya. Haid adalah darah yang keluar dari rahim. Rahim itu sudah kalian kita bahas ya. Kalian tentunya tahu dalam biologi yang diajarkan Ustazah Fatmi ya. Yang terjadi pada wanita atau perempuan yang sudah balik ya. Tentunya dalam keadaan sehat karena haid ini adalah normal, alami, jadi tidak perlu khawatir ya. Gambaran seperti ini anak-anakku ya, kalian masih bayi, ditimang-timang oleh bunda, kemudian mulai merangkak, mulai berjalan ya, sampai masuk sekolah dan dewasa, dan masuklah usia-usia yang Ustaz sebutkan tadi, masa-masa haid tiba ya, 10 sampai 13 tahun. Ini ilustrasi ya, ilustrasi saja bahwa ragam warna darah menstruasi pada wanita yang sedang haid ya. Oke, merah muda. Oke. Merah terang, oke, normal, kisaran haid yang normal, oke. Oke, merah pekat, warna merah pekat menunjukkan terlalu banyak hormon estrogen. Nanti bisa tanya ke Bu Guru ya. Yang darah berwarna coklat itu kekurangan hormon progesteron ya. Oke. Nah, batas waktu haid anak-anakku. Haid tidak akan terjadi sebelum anak perempuan memasuki usia 9 tahun, itu minimal ya, minimal kan ini antara 10 sampai 13 ya. 9, 10, 11, 12, 13 antara geseran itu ya. Tidak semua ya, tidak semua anak perempuan. Kayak apalagi anak-anak perempuan di zaman dahulu ya, berbeda dengan sekarang. Kan sekarang ragam ya, pengaruh faktornya karena bisa juga karena yang dikonsumsi ya anak-anak zaman milenial sekarang ya. Yang darah haid paling sedikit ya keluar 1 hari 1 malam, itu paling sedikit paling cepat ya. Nah, sebanyak-banyaknya itu 15 hari ini paling lama ya, paling lama. Tapi yang disebut haid normal itu adalah 5 hari sampai 1 pekan. Nah, kalau haid tersebut ya lebih dari 15 hari, bahkan mungkin lebih sepekan sampai 15 hari, namanya darah istihadah ya, istihadah. Biasanya 7 hari itu 5-7 hari selesai. Sampai kalau sampai berhari-hari sampai 15 hari itu 2 minggu ya. Itu istihadah, artinya darah penyakit ya. Boleh check up ke dokter, konsultasi dengan dokter, ada apa ya. Oke, dengan ilustrasi yang tadi nih ya. Kalau ini yang sehat, kalau sudah merah pekat atau merah coklat bahkan kehitam-hitaman, boleh konsultasi dengan dokter. Ya mungkin sebab-sebabnya yang sebagaimana disebutkan di sini ya, mungkin kurang banyak stres ya, kurang makan sayuran, oke. Mungkin di sini kalau yang merah pekat ini kurang makan serat ya, sehingga dianjurkan banyak makanan sayur dan serat. Oke. Ini yang normal merah terang seperti darah kalau kita kena silet atau kena jarum ya, keluar darah segar seperti itu. Oke, hal-hal yang dilarang ketika haid. Oke, ya ini boleh dibilang sedikit rukhsah bagi perempuan ya. Jadi agak santai ya, kalau sudah haid itu dia berkurang beban ibadahnya. Oke. Nah, apa yang dilarang bagi wanita yang sedang menstruasi atau haid anak-anakku? Nah, kalau dinda-dinda adinda sekalian ini, anak-anakku yang perempuan semua saat mengalami ini, maka terhenti untuk sementara selama waktu haid itu beberapa kewajiban
ibadah ya, di antara sholat. Tidak boleh salat ya kalau waktu haid, selagi haid dalam satu hari itu sampai menuju 5 sampai 7 hari, jangan sepekan lah ya. Tidak salat dulu, boleh konsultasi ke bundanya ya. Salat baik salat wajib maupun sunnah ya. Salat wajib saja berhenti dulu, tidak diperkenankan, apalagi sunnah ya. Artinya yang nggak ngapa-ngapain dalam satu hari itu tidak perlu sholat ya. Kemudian puasa ya. Kalau lagi haid juga itu anak-anakku yang perempuan ya nggak usah puasa, nggak apa-apa ya untuk 1 bulan itu. Tapi lain ya, kalau sholat ini pun tidak bisa dibadal, diganti ya. Kalau haid ya sudah ma'fu anhu. Tapi kalau puasa misalkan tiba bulan Ramadan, masuk puasa ke 5, baru 1 minggu ya haid ya. Berarti minggu ke-8 anak-anakku haid selama 7 hari, berarti masuk 1 minggu kedua ya tidak puasa. Oke, tidak puasa, namun perlu diingat wajib mengganti puasa tersebut di bulan lainnya ya, di bulan kosong ya, di bulan-bulan kosong ya, di bulan-bulan lainnya. Ingat, sholat berbeda dengan puasa ya. Sholat tidak perlu diganti kalau sholat ya, karena haid ya. Oke. Kalau puasa ya, tidak boleh berpuasa di saat mengalami haid, namun perlu diganti di hari lain, yaitu di bulan lain, yang bulan kosong ya, bulan-bulan kosong, bulan-bulan yang bukan diharam. Oke. Nah, yang dilarang berikutnya adalah berdiam diri lewat saja ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ya, Imam Malik itu kalau anak-anakku sekalian yang perempuan ini dalam kondisi haid ya, tidak boleh nongkrong-nongkrong di masjid lah ya. Tidak boleh nongkrong-nongkrong di masjid, berdiam diri ya, mojok, disebutannya apalah di area masjid itu, mojok di dalam ya. Lewat saja itu masih ada perselisihan ya, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh ya. Tapi kita menghindari saja ya, lebih baik tidak masuk, tidak melewati bagian dalam masjid. Kalau kita ada perlu ke toilet, kita memutar saja keluar menuju toilet, tidak perlu nyebrang ya di area dalam masjid ya. Mohon dihindari ya. Meskipun di buku sini ada yang mengatakan perbaikan ini masih perselisihannya boleh, tapi kita lebih bersifat menghargai karena itu ibadah, tempat ibadah ya. Kita memutar saja ya. Kemudian apa lagi yang dilarang ya saat haid itu, tidak boleh memegang Quran. Lain halnya dengan buku ini, kita tidak boleh membawa, membacanya begini, memegang sekaligus membaca secara langsung. Ya. Ada itu pun mengenai membaca Quran ini ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan diperbolehkan membaca bagi seorang yang menghafal Quran, artinya tujuannya untuk murajaah, ya murajaah. Tapi tidak boleh megang. Jadi caranya bagaimana? Kita minta tolong teman kita untuk memegang, teman kita yang tidak sedang halangan, istilah lain itu sedang halangan. Ia yang memantau, teman-temanmu itu yang memantau bacaanmu, kamu yang melafazkan ya, biar temanmu itu yang mengoreksi. Jadi kamu tidak perlu menyentuh, kamu mengucapkan saja itu bisa ya, mengucapkan hafalan ya. Tujuannya itu ya, kalaupun untuk mengulang-ulangi hafalan it's okay ya, tapi temanmu yang mengawasi kamu, yang mengamati bacaan, temanmu yang megang, temanmu yang mengoreksi ya di depannya. Kamu cukup membaca. Kemudian masalah haji ya, dilarang untuk tawaf keliling Ka'bah, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Ya itu anak-anakku ya. Jadi perlu diingat, penting saya rasanya untuk anak-anakku yang perempuan ini ya, anak-anakku yang perempuan untuk memahami materi ini, karena namanya wanita ya yang sehat lahirnya batinnya akan mengalami namanya
menstruasi. Oke. Dan hal-hal ini, ilmu ini juga berkenaan dengan ilmu kesehatan, ya. Mungkin anak-anakku yang perempuan lebih beruntung lagi kalau bunda-bundanya ya, berprofesi sebagai dokter, itu lebih bagus lagi, bisa konsultasi. Ya. Mungkin ada saran-saran di bidang kesehatan supaya haid normal, bagaimana dokter seperti itu supaya tidak mengalami kendala, karena beragam kendala, ada masalah haid, ada yang tidak normal, selang-seling, satu hari ini haid, berikutnya tidak, besoknya iya, begitu tidak. Kalau dari segi fikihnya berkaitan dengan ibadah, nanti ada kajian-kajian mendalam masalah ini anak-anakku sekalian. Di hari-hari terakhir haid bagaimana Ustaz, apakah saya harus sholat dia selesai sebelum sholat asar, apakah saya harus sholat atau tidak, seperti itu. Ada kajian-kajian lebih dalam lagi. Oke, poinnya adalah penting bagi kalian untuk memahami hal ini karena kalian akan mengalaminya. Oke. Jadi buku kita ya di kelas 5 ini adalah hanya buku pemula ya. Masih banyak pengembangan ilmu-ilmu fikih lainnya di buku-buku yang lebih tebal. Oke. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tonton video ini dan salin ringkasannya di buku tulis kalian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.